Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imain Dery dalam Learning Journal pertemuan ke-14. Nah, dalam pertemuan ke-14 seperti biasa, pertemuan ini kembali lagi di jam 4 di mata kuliah penulisan berita dan artikel Learning Journal pertemuan ke-14. Mungkin ini bisa disebut pertemuan terakhir ya sebelum UAS. Nah, mata kuliah ini juga diampu oleh Pak Adi Kusuma SIKOP MSI. Nah, dalam pembahasan dalam minggu ini dibahas oleh kelompok 2 yang bahas mengenai ragam tulisan feature dan struktur penulisan nyata. Dalam kelompok 2 juga mereka terdiri dari Amelia Febrianti, Salima Nurogania, terus juga Yoga Oka Saputra, Muhammad Ahlun, terus Dea Wulan Saumi, terus juga Ripahiyah, dan yang terakhir yaitu Zulkifli. Nah, mereka membahas dalam pembahasan kelompok mereka membahas mengenai definisi dan karakteristik tulisan feature, terus juga ada unsur-unsur dalam feature, terus juga jenis-jenis tulisan feature, terus yang terakhir yaitu struktur tulisan feature. Nah, di sini mereka mencantumkan definisi dan karakteristik feature. Definisi feature adalah salah satu karya penulisan pendapat yang pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu, umumnya tidak berkenan dengan berita. Nah, mungkin lebih simpelnya yaitu feature ini suatu tulisan yang berupa suatu karya yang memang dikemas menggunakan lebih menarik gitu. Jadi orang-orang bisa dengan suka gitu. Oh, ini bahasanya luas sekali, mudah dipahami, seperti mungkin bisa disebut seperti cerita yang memang bisa membuat orang terhibur begitu. Terus juga mereka membahas mengenai karakteristik feature. Yang pertama yaitu human interest. Jadi tulisan feature human interest berarti menggambarkan suatu suasana hingga menimbulkan rasa empati bagi pembaca atau penonton. Unsur human interest juga untuk mengungkap sisi lain kehidupan manusia dan lingkungannya. Terus juga ada emosi atau sentimen kemanusiaan. Feature ini lebih memainkan lebih banyak sisi kemanusiaan dengan pembaca. Namun apabila materi feature menyangkut sentuhan duka, bukan seperti berita sekadar membuat pembaca bersedih, melainkan terpicu hatinya untuk membantu atau menolong objek yang ditulis jika diperlukan. Terus juga ada cepat basi. Jadi karakteristik feature juga bisa tidak cepat basi, maksudnya feature bersifat tahan lama. Jadi bisa dibaca kapan saja. Terus juga ada lagi karakteristik feature yang ada nyata bukan fiktif. Jadi cerita feature ini yang diangkat dalam suatu karya bukan hanya tulisan karangan karangan penulis, tetapi juga berdasarkan suatu kisah nyata yang diambil dalam kisah seseorang gitu ya. Terus juga ada lagi tulisan feature tidak selalu menjawab 5W plus 1H. Mungkin feature ini berbeda dengan artikel atau berita lainnya gitu ya. Jadi feature ini tidak harus tulisannya itu harus ada 5W plus 1H. Terus juga yang selanjutnya yaitu seorang penulis feature yang baik harus memiliki kemampuan menggali informasi mendalam dan mampu menghayati objek yang digarapnya begitu. Terus juga feature umumnya ditulis dengan atas nama seseorang. Ini juga yang menyebabkan feature dengan berita secara teknis.
Terus yang terakhir yaitu tidak ada baris tanggal, jadi atau deadline-nya gitu ya. Jadi pada awal sebelum paragraf pertama dibuka. Terus juga ada unsur-unsur tulisan picture. Yang pertama yaitu tema. Jadi tema ini bisa merupakan awal tombak sebelum kita menulis. Sebelum kita menulis kita harus cari dulu tema apa sih yang mau kita bahas begitu. Terus juga ada sudut pandang. Sudut pandang ini juga atau point of view pada dasarnya adalah visi misi seorang penulis, atau bisa dikatakan sebagai cara seseorang penulis dalam melihat suatu keindahan cerita, kejadian cerita. Terus juga ada lagi dengan plot atau alur cerita. Plot merupakan salah satu unsur dan penulisan picture yang berfungsi sebagai penggerak. Biasanya unsur ini bersifat batiniah dari suatu peristiwa. Terus juga ada lagi karakter. Unsur-unsur ini ada lagi unsur dari picture ini yang pertama yaitu karakter. Jadi berfungsi untuk menggambarkan karakteristik tokoh yang ada dalam picture tersebut. Picture yang baik akan menggambarkan dengan jelas seperti apa karakteristik itu. Terus juga ada lagi yaitu gaya unsur ini merupakan ciri khas yang digunakan penulis ketika menulis picture. Cara ini meliputi bagaimana seseorang penulis menentukan tema, plot, gaya bahasa, dan lain-lainnya dalam menulis picture itu. Terus juga ada lagi yaitu suasana. Jadi suasana menjadi unsur yang sangat penting dalam sebuah picture. Tidak ada picture yang tidak memiliki latar suasana. Terus juga ada juga tata tempat. Dalam picture, unsur tempat atau setting tidak sekedar sebagai keterangan pelengkap, sebagaimana dijumpai pada berita langsung gitu. Terus juga ada lagi jenis-jenis tulisan picture. Yang pertama yaitu picture berita. Jadi picture berita ini tidak sama dengan picture biasa. Meskipun bahan tulisannya sama, yaitu peristiwa yang terjadi di masyarakat, picture berita masuk dalam golongan picture karena merupakan karangan kreatif yang boleh pemasukan unsur subjektif dalam tulisan tersebut. Terus ada juga feature profil. Feature profil memuat tentang profil orang-orang yang menarik, misalnya orang-orang yang sukses dalam menjalankan kehidupan, sukses dalam bisnis, karir, dan sebagainya. Terus juga ada juga biasanya mereka yang diprofilkan karena memiliki perjalanan hidup ataupun pandangan hidup yang layak jadi teladan. Terus ada juga yaitu picture pelajaran. Jadi picture perjalanan wisata menceritakan tentang perjalanan mengunjungi tempat-tempat wisata menarik, memuat informasi tentang bagaimana cara menuju ke lokasi, apa saja kendala yang mungkin ditemui dan bagaimana mengatasinya. Terus juga ada mereka membahas mengenai ini masih ada kelanjutan dari jenis tulisan picture. Ada picture sejarah. Jadi picture sejarah ini biasanya ditulis untuk memperingati hari-hari bersejarah seperti proklamasi, kemerdekaan, pemboman, terus juga peringatan 100 tahun meninggalnya seorang tokoh. Terus ada lagi picture how to do it. Picture ini disebut juga picture kiat karena berkisah kepada pembacanya bagaimana melakukan suatu hal, misalnya bagaimana rumah, menemukan pekerjaan, bertanam di kebun, terus juga mereparasi mobil atau mempererat di perkawinan. Terus ada lagi mengenai picture human interest. Picture ini ditulis berdasarkan fakta yang menyentuh perasaan manusiawi seseorang. Misalnya perasa gembira, sedih, simpati, haru, jengkel, dan benci.
Terus ada di sini mereka menuliskan struktur penulisan picture. Yang pertama yaitu judul. Jadi mungkin bisa disebutkan dengan tema juga ya. Jadi judul ini sebelum kita menulis kita harus ditentukan judul apa sih yang mau kita bahas. Terus juga ini lead. Lead itu bisa disebut sebagai awalan gitu ya dari ini. Terus juga ada yang ketiga yaitu bridge, isi beritanya, isi picture-nya itu. Terus body, kelanjutan dari cerita itu. Nah, mungkin itu saja yang mereka bahas mengenai picture ini ya dalam kelompok 2. Nah, selanjutnya selanjutnya seperti biasa sesi tanya jawab yang dimana ada beberapa pertanyaan terus langsung dijawab juga. Selanjutnya seperti biasa juga setelah sesi tanya jawab dikembalikan lagi kepada dosen Pak Adi Kusuma, yang dimana setelah itu seperti biasa ya, adanya seperti saya kelompok saya memberikan revisi makalah yang dimana ada sedikit lagi yang harus direvisi mengenai tidak ada sumber. Terus juga ada kelompok lain yang memang harus menunggu karena tidak adanya waktu ya, kurangnya waktu. Terus dari kelompok ini masih banyaknya typo atau kurang informasi gitu ya, kurang lengkap. Terus seperti biasa juga membahas mengenai membahas mengenai UAS juga ya. UASnya itu UASnya itu sudah sampai mana gitu, udah sampai, kan kita suruh bikin jurnalnya itu udah LOA belum. Nah, nanti itu diobrolkan gitu ya, didiskusikan dengan kelas saya, kelas KPI 4D. Nah, mungkin itu saja yang sebelum ditutup ya, mungkin bisa jadi catatan buat teman-teman. Jadi nanti minggu depan pada pertemuan ke-15 nanti akan adanya UAS. Mungkin UASnya itu kan UASnya jurnal ya udah. Jadi cuman hanya pengumpulan ini bukti LOA sudah diterima, terus juga terus juga pengumpulan hard file-nya jurnal. Nah, mungkin itu saja learning jurnal pertemuan ke-14 ini. Mungkin juga ini sebagai penutup ya dalam learning jurnal penulisan berita dan artikel. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kata-kata yang mungkin kurang berkenan bagi penonton. Terus juga memang pembahasan kata-kata saya yang terlalu cepat, atau juga mungkin bisa disebut penjelasan saya yang kurang tepat atau apapun, saya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.